Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan presentasi PDD UKT-PT pada poin pendidikan dan pengajaran Serdo Smart 2022. Perkenalkan, nama saya Sri Hindriya Stuti, Sarjana Keperawatan, Nurse, Master of Nursing dengan NIDN 0613038701. Saya adalah dosen di Stikes Cendekia Utama Kudus, dan mata ajar yang saya ampu adalah keperawatan kesehatan jiwa 1 dan 2. Pada hari ini saya akan berfokus pada keperawatan jiwa 1. Adapun penjelasan terkait mata kuliah yang akan saya sampaikan nanti meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah membahas tentang pengenalan konsep gangguan jiwa dan proses asuhan keperawatan jiwa pada klien, individu, keluarga, serta komunitas. Jadi mata kuliah ini itu mempelajari konsep-konsep dan prinsip akan tren dan isu terkait keperawatan jiwa sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa sampai dengan gangguan jiwa. Psikodinamika juga tercakup, terjadinya masalah kesehatan keperawatan jiwa yang umum di Indonesia tercakup dalam materi ajar ini. Upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik atau penyembuhan secara individu dalam konteks keluarga. Pengalaman belajar di sini tentu saja akan sangat berguna dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Dan biasanya untuk keperawatan jiwa 1 ini nanti akan diterima mahasiswa pada semester 4 yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang kami fokuskan pada asuhan keperawatan jiwa 1 ini mencakup 3 poin utama. Yang pertama adalah keperawatan jiwa meliputi capaian pembelajaran kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotor. Kemudian pada poin capaian pembelajaran mata kuliah kognitif atau pengetahuan, itu meliputi 5 poin penting. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mendefinisikan konsep dasar gangguan jiwa dalam proses keperawatan kesehatan mental. Kemudian poin kedua, mahasiswa nanti dapat menjelaskan jenis-jenis gangguan jiwa dalam hubungannya dengan masalah gangguan kejiwaan. Kemudian untuk yang poin ketiga, mahasiswa nanti dapat memahami diagnosa gangguan jiwa untuk menyelesaikan masalah keperawatan jiwa utama. Yang kalau di keperawatan jiwa, masalah jiwa utama ini ada 7 gangguan keperawatan jiwa yang meliputi harga diri rendah, defisit perawatan diri, halusinasi, waham, resiko perilaku kekerasan, isolasi sosial menarik diri, resiko bunuh diri. Kemudian mahasiswa juga dapat membandingkan konsep sehat jiwa dan sakit jiwa dalam rangka penyelesaian masalah keperawatan jiwa, dan yang paling penting adalah mahasiswa memahami penerapan proses keperawatan jiwa. Kemudian dari segi afektif atau sikap, ada beberapa poin yang ditargetkan untuk sebagai capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menerima dan menanggapi proses terjadinya gangguan jiwa sebagai satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan jiwa. Mahasiswa dapat melaporkan gangguan jiwa dalam gejala gangguan jiwa dalam menganalisa masalah keperawatan jiwa. Poin berikutnya adalah mahasiswa dapat mengusulkan prosedur tindakan strategi pelaksanaan yang sesuai dan yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan jiwa. Kemudian mahasiswa dapat melaporkan proses asuhan keperawatan jiwa dalam konteks keperawatan jiwa bencana.
Kemudian poin berikutnya adalah cakupan capaian pembelajaran dari segi psikomotor atau keterampilan. Yang pertama, mahasiswa dapat mengaplikasikan simulasi asuhan keperawatan jiwa. Kemudian, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pelaksanaan strategi pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa, pada proses halusinasi, menarik diri, resiko perilaku kekerasan, resiko bunuh diri, waham, isolasi sosial, menarik diri, dan defisit perawatan diri. Mahasiswa juga mampu menggunakan konsep dasar gejala gangguan jiwa dalam mengidentifikasi pasien dengan gangguan jiwa melalui simulasi di laboratorium. Kemudian untuk materi pembelajaran, kita ada beberapa cakupan aspek dalam materi pembelajaran. Yang pertama adalah memahamkan mahasiswa tentang konsep dasar keperawatan jiwa. Ini kita sampaikan pada pertemuan pertama, bagaimana kita menyampaikan tentang konsep-konsep dasar keperawatan jiwa itu kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa nanti mulai terpapar dan punya pandangan tentang apa yang akan mereka pelajari dalam satu semester ke depan. Kemudian yang poin kedua, ada tren dan isu keperawatan jiwa. Ini meliputi tren dan isu keperawatan di lokal Indonesia maupun di mancanegara. Kemudian setelah itu kita mulai masuk pada peran dan fungsi perawat jiwa, dan dilanjutkan dengan model konseptual keperawatan jiwa. Kemudian masuk pada poin berikutnya, kita ada konsep penata laksanaan terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. Terapi modalitas yang dimaksud di sini adalah terapi-terapi yang mendukung untuk proses penyembuhan dalam pasien dengan gangguan jiwa. Jadi ini di sini mahasiswa akan belajar berbagai macam jenis terapi yang biasa sering dipakai, diaplikasikan pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Ini seperti terapi individu, terapi keluarga, maupun terapi kelompok. Itu semua tercakup dalam poin kelima ini. Dan biasanya yang paling menjadi bahasan utama adalah TAK, yaitu terapi aktivitas kelompok. Ini memang salah satu jenis terapi modalitas yang memang dipakai untuk keperawatan jiwa. Kemudian poin keenam adalah psikofarmaka. Ini hubungannya dengan lintas bidang, bagaimana nanti menjalin kerjasama juga dengan bagian medis pada poin ini. Kemudian kita mulai ada konsep dasar asuhan keperawatan jiwa. Nah, ini di pertemuan ke-7 ini sangat esensial, sangat penting, karena di sini nanti sebagai dasar mahasiswa mulai memahami apa itu keperawatan jiwa, kemudian juga membedakannya dengan keperawatan jiwa, keperawatan yang lain. Kemudian di kita ada materi UTS begitu. Kemudian kita lanjutkan untuk pertemuan ke-9, ada asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan, gangguan citra tubuh, kehilangan, harga diri rendah, isolasi sosial, gangguan sensori persepsi, perilaku kekerasan, defisit perawatan diri. Jadi di sini sudah mulai aplikasi dari teori terkait diagnosa keperawatan, asuhan keperawatan jiwa sudah diterima sebelum UTS, yaitu di pertemuan ke-7. Kemudian kita juga ada terapi aktivitas kelompok, tadi yang sebagai bagian dari terapi modalitas, tapi menjadi poin utama akhirnya kita kupas kembali dalam poin terpisah, yaitu pada minggu ke-10 tentang terapi aktivitas kelompok. Kemudian minggu ke-11 ada strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pasien kecemasan, gangguan citra tubuh, kehilangan, HDR, isolasi sosial, halusinasi, PK, defisit perawatan diri. Jadi pada poin ini kita mengajari mahasiswa tentang SP atau strategi pelaksanaan. Paling umum di keperawatan jiwa itu adalah memahamkan bagaimana cara perawat memberikan tindakan keperawatan melalui strategi pelaksanaan atau biasa disebut dengan SP pada gangguan jiwa. Kemudian pada poin ke-12, prosedur tindakan terapi aktivitas kelompok. Yang ini kita mulai memfokuskan pada TAK tertentu, yaitu seperti TAK sosialisasi, TAK stimulasi sensori, dan TAK persepsi.
kemudian pada poin ke-13 kita mengaplikasikan strategi pelaksanaan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang relaksasi nafas dalam. Di sini kita berfokus pada relaksasi nafas dalam, imajinasi terbimbing, dan relaksasi progresif. Dilanjut kemudian pada minggu ke-14 terkait prosedur restrain dan manajemen pelepasan ikatan. Di sini sangat penting karena pada pasien gangguan jiwa itu kita menggunakan restrain atau pengikatan yang tentu saja berbeda dengan kasus-kasus pengikatan pada pasien atau pada kasus umum lainnya. Dan di sini kita memahamkan kepada mahasiswa bahwa ternyata ada teknik khusus dengan restrain khusus yang digunakan untuk pasien gangguan jiwa. Kemudian kita juga ada prosedur tindakan isolasi pada kasus-kasus isolasi sosial, dan kita mengevaluasi pembelajaran dengan UAS yang bisa kita laksanakan dengan metode e-learning di aplikasi e-learning Stikers. Sistem pembelajaran yang kita pakai meliputi 2 poin. Yang pertama adalah daring, yang kedua luring. Yang ke daring ya atau sinkronus, luring atau asinkronus. Di sini kalau untuk daring, mahasiswa itu membaca materi PowerPoint, kemudian juga artikel, atau mereka membuat video yang telah dibuat oleh dosen atau di tim dosen. Mahasiswa mempresentasikan tugas atau resume yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Kemudian juga pembelajaran praktikum di laboratorium dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk yang luring. Dan di sini tentu saja ada kegiatan praktikum di mana mahasiswa nanti dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi selama masa COVID ini memang kita pembatasan jumlah kelompok dalam praktikum, jadi biasanya kita bagi dalam beberapa kelompok yang kemudian kita atur sip-sipan untuk setiap kelompok untuk bisa mengikuti kegiatan praktikum secara luring di kampus dan dengan tetap mematuhi protokol COVID-19. Kemudian untuk metode pembelajaran, kita ada beberapa metode pembelajaran yang ini memang sudah umum dipakai oleh dosen Stikers Cendekia Utama Kudus. Kita ada project based learning atau BJBL. Kita juga ada small group discussion. Ini small group discussion biasanya kalau untuk via Zoom itu kita membaginya menjadi beberapa ruang begitu. Kemudian untuk discovery learning itu kita lebih kepada student center learning. Jadi kita mempraktekkan student center learning di sini pada poin discovery learning, di mana mahasiswa mencari referensi, kemudian mencari beberapa kaidah-kaidah ilmiah secara pribadi, kemudian nanti akan di share dan kemudian nanti dosen mengkritisi dan sebagainya. Kemudian ada cooperative learning juga yang kita pakai. Dan ini biasanya kita pakai masih secara online untuk tahun 2021 maupun semenjak masa COVID ini. Untuk media pembelajaran, jadi semasa offline akan berbeda tentu saat media pembelajaran kita pakai dengan media pembelajaran semasa COVID ini. Jadi media pembelajaran sering kita pakai untuk pengajaran ke mahasiswa adalah Gmeet atau Google Meet, kemudian Google Classroom. Biasanya Google Classroom itu kita pakai untuk membuat soal, khususnya soal pretest post-test. Sering kita memakai Google Classroom. Kemudian diskusi kita juga sering pakai Google Classroom. Kemudian untuk yang Google Form itu biasanya dalam bentuk form pretest, post-test yang dalam bentuk form itu juga kita kadang lakukan lewat Google Form yang nanti di-share linknya lewat WA group begitu. Kemudian yang masih sering kita aplikasikan dan sering kita praktekkan adalah via Zoom, karena Zoom ini memudahkan interaksi dosen dan mahasiswa, dan kita bisa memastikan
keterlibatan mahasiswa, kemudian interaksi mahasiswa secara langsung. Juga kita bisa menilai soft skill mahasiswa, ini paling bisa terlihat itu lewat Zoom, jadi kita memang maksimalkan juga via Zoom. Kemudian untuk interaksi dosen dan mahasiswa, kita ada interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Jadi di sini biasanya dosen mengajukan pertanyaan pada saat pretest dan kemudian post-test juga demikian. Kemudian nanti kita diskusikan bersama. Jadi bagaimana kita melihat hasil dari pretest, kemudian hasil dari post-test, kemudian nanti kita lihat dan kita bandingkan dan kita bisa memahami sejauh mana mahasiswa mendapatkan kesulitan. Ya, jadi kita juga punya interaksi direct interaction atau interaksi secara langsung, dan ini banyak terjadi via Zoom, walaupun via yang lain juga memungkinkan, tapi yang secara lebih terasa itu adalah ketika lewat Zoom. Jadi mahasiswa memberikan jawaban secara langsung, bisa langsung begitu, kemudian kita bisa mengkritisi atau kita bisa mengkoreksi terkait jawaban mahasiswa, karena kita memungkinkan kita seperti tatap muka secara langsung. Walaupun di WhatsApp group juga demikian, tetapi rasanya akan berbeda, sangat berbeda ketika kita lewat Zoom. Kemudian dosen dan mahasiswa melakukan diskusi membahas tentang hasil-hasil penelitian. Ini kaitannya dengan jurnal penelitian, dan memang di Jiwa itu kita ada penugasan analisa jurnal. Yang ini memang memungkinkan mahasiswa mulai memahami tentang apa itu jurnal yang baik, kemudian bagaimana mencari jurnal yang recommended atau rekomendasi dan sebagainya. Kemudian juga kita memfasilitasi mahasiswa untuk bisa menghubungi dosen apabila mahasiswa ada kesulitan. Kemudian untuk sistem penilaian, ada pretest dan posttest, itu kita proporsinya 20%. Untuk UTS dan UAS itu kita beri proporsi yang sama, 20%. Untuk tugas presentasi individu, kelompok, laporan observasi ini yang besar, 30%, karena memang ini melibatkan individu pribadi maupun penugasan kelompok, dan kita bisa melihat bagaimana antusiasme, kesungguhan mahasiswa itu berproses. Dan yang paling penting di Jiwa itu kita menanamkan ada penilaian untuk soft skill, yaitu 10%. Soft skill di sini bisa kita lihat dari bagaimana keaktifan mahasiswa, tingkat kehadiran mahasiswa, kemudian kesungguhan mahasiswa, kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Sedangkan untuk pembelajaran praktikum, kita ada penilaian untuk pretest posttest itu 30%, UTS 25%, dan ini sama dengan UAS juga 25%. Kita juga ada tugas meliputi LP, logbook, portofolio, video, laporan dan sebagainya 20%. Kemudian untuk rubrik penilaian presentasi atau diskusi, kita ada komunikasi, bagaimana mahasiswa mendengarkan secara aktif, kemudian menggunakan komunikasi yang bersifat terapeutik, itu kita pertahankan, karena apalagi di Jiwa kita memang mempertahankan komunikasi terapeutik yang bersifat menyembuhkan. Kemudian nanti bagaimana diskusi, mengajukan pertanyaan, terdapat dukungan terhadap tim, dan di sini bisa kita lihat bagaimana mahasiswa bisa mengungkapkan pendapat dan bagaimana bisa menjawab pertanyaan. Kemudian juga merespon dengan cepat dan baik, merespon masukan atau kritikan dari teman, dan dapat memberikan umpan balik dengan baik. Baik, demikian tadi presentasi dari saya untuk mata ajar keperawatan jiwa 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.